Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Insani. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar meskipun melalui via video. Eh, Meskipun anak-anak hanya berada di rumah ataupun sedang berada di luar rumah, semoga apapun kegiatan dan aktivitas kita diberi kelancaran dan anak-anak semua diberi kesehatan. Seperti pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang adzan dan iqomah. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Habibah juga akan menjelaskan dan mengulas kembali materi tentang adzan dan iqomah. Selamat belajar. Nah, anak-anak semua di sini sudah Bu Guru sampaikan atau sudah Bu Guru paparkan mengenai beberapa syarat menjadi muazin. Muazin sendiri adalah orang yang mengumandangkan adzan. Nah, ada beberapa syarat yang terdiri dari 6. Yang pertama adalah muslim. Orang yang mengumandangkan adzan harus muslim karena ibadah sholat adalah ibadah yang dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki agama Islam atau orang muslim. Nah, sedangkan adzan sendiri adalah tanda masuk waktu sholat. Jadi yang mengumandangkan adzan atau yang melafazkan adzan harus orang yang beragama Islam. Adapun muslim adalah orang yang beragama Islam, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz adalah sifat atau mumayyiz, yaitu orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, antara yang benar dan tidak benar. Kemarin beberapa anak di kelas 2 sudah Bu Guru kasih tahu dan Bu Guru tanya secara langsung. Mana yang baik antara misalnya apakah mencuri itu benar, apakah mencuri itu baik? Nah, beberapa di antara kalian yang Bu Guru kasih pertanyaan, kalian menjawab hal tersebut atau mencuri adalah perkara atau perbuatan yang tidak baik. Berarti anak-anak semua sudah tamyiz atau sudah termasuk orang yang mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang benar. Tuh. Jadi anak-anak semua kelas 2 sudah boleh mengumandangkan adzan baik di sekolah maupun di rumah. Yang syaratnya nomor 3 adalah laki-laki, ya. Harus laki-laki karena laki-laki memiliki suara yang lantang. Nah, laki-laki adalah seorang pemimpin. Sedangkan perempuan boleh mengumandangkan adzan, tetapi hanya ketika makmum yang berada di masjid atau di suatu tempat kalian berjamaah itu adalah perempuan semua. Kalau ada laki-laki di antara kalian yang adzan adalah seorang laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah melafalkan adzan dengan lafal dan urutan yang benar. Jadi kalian tidak boleh membuat lafaz adzan tersebut sebagai candaan. Tidak boleh itu, harus sesuai dengan lafaz adzannya. Harus urut, tidak boleh dari atas ke bawah, tengah, dari pertama ke 5 ke 4 itu tidak boleh. Harus urut dari awal sampai dengan akhir. Kalau anak-anak menyebutkan lafaz adzan itu tidak berurutan, berarti itu tidak bisa dianggap sebagai lafaz adzan. Nah, jadi adzannya harus diulangi karena syaratnya adalah urut, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengumandangkan adzan dengan suara yang keras. Kalau cuman lirih atau suaranya kecil, itu nanti tidak bisa didengar oleh semua orang. Sedangkan adzan itu kan peringatan, pemberitahuan bahwa di suatu tempat tersebut sudah waktu masuk sholat. Nah, kalau ada adzan berarti sudah waktunya sholat. Lah, kalau suaranya kecil atau cuman suaranya lirih,
tidak didengar banyak orang. Sedangkan kalau zaman dahulu kan belum ada mikrofon atau mic. Nah, sehingga orang yang mengumandangkan adzan itu harus bersuara keras agar didengar oleh orang-orang yang berada di jarak jauh dari tempat orang yang sedang adzan. Yang terakhir adalah orang yang akan mengumandangkan adzan adalah mengetahui waktu adzan atau waktu sholat. Dia tahu kapan waktunya adzan, kapan waktunya sholat. Kalau nggak tahu, misalnya sekarang itu waktunya sholat zuhur jam 12. Tetapi dia nggak tahu kapan waktunya adzan. Harus jam berapa dia tidak tahu. Tiba-tiba dia adzan pukul 11 atau pukul 10. Nah, itu tidak benar dan itu tidak bisa dianggap pemberitahuan sholat karena adzan dikumandangkan ketika akan sholat. Nah, sedangkan dia adzan tidak pada waktunya. Nah, berarti dia mau mengingatkan siapa? Tiba-tiba jam 10, jam 11 adzan, padahal adzan peringatan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Tapi dia tidak di waktu yang tepat. Nah, maka dari itu syarat menjadi muazin dia harus mengetahui waktunya sholat. Gitu, biar tidak sembarangan melafadzkan adzan. Jadi orang juga tahu, orang juga ingat bahwa oh sudah waktunya sholat nih, jam berapa nih? Jam 12 sudah adzan, berarti waktunya sholat zuhur. Ada adzan lagi di jam 3, oh berarti sholat apa? Sholat asar gitu. Nanti kalau sholatnya adzannya di jam 10 dan jam 11, sholat apa jam 10, jam 11 itu? Kalau sholat subuh sudah kelewat. Kalau sholat zuhur belum waktunya sholat zuhur. Nah gitu ya. Jadi orang-orang yang akan mengumandangkan adzan, dia harus tahu syarat-syarat dari keenam syarat ini. Gitu. Lanjut materi yang berikutnya adalah adab ketika adzan. Nah, adab adalah etika. Etika yang bagus ketika anak-anak mau adzan. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Tidak boleh membelakangi kiblat. Tidak boleh menghadap utara, selatan, ya. Harus menghadap barat atau kiblat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Sangat dianjurkan sebelum adzan anak-anak harus wudhu terlebih dahulu sehingga anak-anak terhindar dari hadas besar maupun kecil. Kemudian yang ketiga, mengeraskan suara dan berdiri di tempat yang tinggi. Ketika biasanya anak-anak itu kalau di musola atau di aula sedang sholat, jamaah sholat, yang jamaah itu duduk, sedangkan yang adzan itu berdiri, biar tahu oh waktunya adzan, oh itu orang yang adzan begitu. Tidak, apalagi tidak sambil tiduran itu tidak bisa ya, karena semua itu sudah diatur sebagaimana di adab ketika adzan ini. Jadi kita harus mengikutinya karena itu hal yang baik. Gitu. Kemudian nomor 3, mengeraskan suara dan berdiri di tempat yang tinggi. Mengeraskan suara, ya tadi Bu Guru sudah bilang ya, tidak bisa menggunakan suara yang lirih atau yang kecil. Nah, tetapi sekarang kita udah ada mikrofon. Jadi walaupun kita tidak terlalu menggunakan suara yang keras, sudah ada bantuan mikrofon sehingga orang-orang yang berada di jarak jauh bisa mendengar adzan. Nah, di sini ada berdiri di tempat yang tinggi itu karena orang zaman dulu, zamannya Nabi itu belum ada mikrofon sehingga dianjurkan untuk adzan di tempat yang tinggi agar didengar oleh orang-orang yang berada di luar masjid gitu. Kemudian yang nomor 4, berhenti sejenak di antara lafaz-lafaz adzan. Jadi anak-anak jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru lafaz adzannya jangan terlalu cepat. Santai, lafaz per lafaz, sama dengan ketika kita melafazkan doa-doa ketika melaksanakan sholat. Itu juga tidak boleh cepat, harus ada tumakninahnya. Berhenti sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti sebentar. Nanti lafaz yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tidak bisa. Harus ada jeda atau
berhenti sejenak. Selain itu kan kalau kita tidak terburu-buru itu didengarkan orang juga lebih enak gitu. Yang selanjutnya adalah berdoa setelah adzan. Jadi anak-anak yang sudah terbiasa adzan di rumah maupun di sekolah dianjurkan untuk berdoa setelah melaksanakan atau melafadzkan adzan. Kalau di sekolah kita sudah selalu berdoa ketika adzan sudah selesai dikumandangkan. Kita melafadzkannya bersama-sama. Nah, itu menambah pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu adalah beberapa rangkaian adab ketika adzan. Nah, yang selanjutnya adalah ini adalah lafaz adzan. Mungkin beberapa di antara anak-anak laki-laki sudah hampir semua hafal lafaz adzan. Tapi ada juga beberapa di antara anak-anak laki-laki di madrasah itu belum hafal urutan adzan, sehingga ketika adzan di madrasah masih perlu bimbingan dari bapak guru yang menjadi imam gitu. Nah, anak-anak ini adalah lafaz adzan. Lafaz adzan sendiri harus dilafadzkan secara urutan dan dilafadzkan sebanyak 2 kali. Masing-masing kalimat dilafadzkan sebanyak 2 kali. Adapun yang 1 kali adalah lafadz yang terakhir. Nah, Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian lafadz yang terakhir adalah la ilaha illallah, itu 1 kali saja. Nah, karena nanti lafadz iqomah itu berbeda dengan lafadz adzan. Nanti di materi berikutnya kita akan mempelajari tentang materi iqomah. Nah, saat ini adalah materi tentang lafadz adzan dulu. Jadi perlu diperhatikan, kalau lafadz adzan setiap 1 kalimat itu diulangi 2 kali. Hanya lafadz yang terakhir yang dilafadzkan sebanyak 1 kali. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang belum mengetahui bahwa adzan itu ada yang berbeda, yaitu ketika sholat subuh. Nah, jadi ketika sholat subuh, adzannya itu ada tambahan lafaz, yaitu ada di kata setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ada tambahan yaitu hayya 'alas shalah, itu 2 kali. Hayya 'alas shalah. Terus ada tambahan lagi. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, itu sebanyak 2 kali, 2 kali. Artinya adalah sholat lebih baik daripada tidur. Nah, kenapa? Karena sholat subuh ini dilaksanakan pada pagi hari sebelum kadang juga kalian belum bangun. Makanya di situ ada perintah sholat lebih baik daripada tidur. Nah, mungkin anak-anak yang belum pernah mendengar adzan subuh ini bisa bangun lebih awal agar mengetahui bahwa lafadz adzan subuh itu berbeda dari lafadz adzan zuhur, asar, maghrib, isya maupun isya gitu ya. Nah, itu tadi ya materi tentang adzan dan iqomah. Nanti tugasnya anak-anak di rumah adalah menghafal lafadz adzan. Lafadz adzan yang Arab saja, yang artinya tidak usah dihafal. Nanti ketika kita sudah bertemu di dalam kelas, silahkan hafalan lafadz adzan tersebut kalian setorkan kepada Bu Habibah di dalam kelas ketika materi fikih. Begitu saja dari Bu Habibah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa sholat, belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.